saya lanjutkan ya. Tadi saya sampaikan tugas-tugas panjenengan selaku KPPS. Ya, perlu diketahui tugasnya panjenengan ada 5 orang tadi. Yang pertama itu mulai besok pagi itu adalah penyampaian undangan kepada calon pemilih. Itu tugasnya jenengan. Tadi disampaikan Bapak Ketua Panitia, apabila calon pemilih itu tidak ada di tempat, dalam hal ini di rumah, ya, keluarganya juga tidak ada, tolong surat undangan itu ditahan, tetap ada di panjenengan, ya. Dan ini juga perlu ngomong itu, beliau ya, berarti yang tugas, ya, ditahan di panjenengan. Nah, surat undangan yang diterimakan, ya, yang diterimakan itu undangan yang ada hak pilihnya. Misalnya keluarga Pak Naryo, ini contoh ya. Keluarga Pak Naryo itu ada 3 orang yang punya hak pilih. Kebetulan di situ Pak Naryonya pergi kerja, terus anaknya juga pergi kerja. Namun istrinya Pak Naryo ada di rumah, itu diterimakan. Ada bukti tanda terima, ya, dan dipesan undangan disimpan dengan baik, jangan sampai hilang. Itu yang pertama, ya, paham ya? Paham. Nek ono perwakilan rumah tangganya, keluarganya bisa diberikan, tetapi juga harus dipesan undangan jangan sampai hilang. Itu ya. Tetapi apabila tidak ada perwakilan keluarga yang ada di rumah, undangan dipending, ditahan oleh panjenengan, disimpan yang baik. Itu. Mohon paham gitu ya? Paham. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya, panjenengan di dalam pelaksanaan nanti, ya, di dalam pelaksanaan, kalau sudah ada di TPS masing-masing, ada ketua, sekretaris tadi dan anggota tadi, berlima itu tugas bersama dibagi. Yang pertama, menerima undangan, ya, ada hak pilih, datang. Ini saya contohkan di TPS 1 aja. Datang, diterima undangannya, diteliti. Ini 1 yang pertama, orang pertama, anggota KPPS yang pertama. Oh, undangannya dilihat, namanya dicocokkan dengan daftar tetap, ya, daftar pemilih tetap DPT. Ada enggak nama ini, ya. Nanti jangan sampai keliru, tolong, ya. Biasanya Pak Hansip itu nanti mengarahkan, oh, TPS 1 harus ke TPS 1, TPS 2 harus ke TPS 2. Hansipnya nanti ada di depan, pasti gitu ya. Mesti hafal hansipnya, warganya masuk hafal, ya. Nah itu ya, TPS 1. Terima undangan, dilihat, dicocokkan DPT. Setelah itu DPT, oh, nama ini dilingkari. Dan dilingkari dan undangan sudah dicek, terus ditukerke dengan surat suara. 1 orang lagi memberikan surat suara. Yang berikutnya, pemilih datang ke Kombongan, bilik suara, melakukan pemilihan, pencoblosan. Ya, nanti ketua panitia mengingatkan, ya, pencoblosan itu mulai jam berapa, ya. Pencoblosan dimulai jam 8.
Ya, mulai loh. Jam 8 ditutup jam 13, jam 1. Ya, itu. Setelah itu keluar memasukkan ke kotak suara, dan ini yang satu tugasnya apa itu? Tinta itu. Nah, itu tanda bukti dia sudah melaksanakan hak pilihnya. Jelas ya sampai situ ya? Paham ya? Nah, setelah itu ini semua loh. Tadi yang saya contohkan di TPS 1 semuanya sama, ya, sama prosesnya sama. Setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara semua, nanti TPS pertama itu dihitung pertama, persiapan menempatkan diri di tempat penghitungan suara, ya. Jadi nanti atur tugasnya, ada yang mengambil kartu suara di dalam kotak, ada yang membuka, ada yang membaca, ya, membaca biasanya ketua panitia yang membacakan, terus ada yang menerima surat suara, ya, misalnya 1 siapa, 2 siapa, dan tidak sah siapa, ya, itu ya. Nanti juga dibantu oleh panitia LKDS-nya, itu. Nanti per TPS setelah selesai semuanya dibuat berita acara pemungutan suara yang ditandatangani oleh para calon dan para saksi, ya. Itu pemungutan suara. Pemungutan suara itu dari serampung nyoblos, ana berita acarane, bacare, ya, ana berita acara pemungutan suara. Setelah penghitungan surat suara selesai, ada berita acara penghitungan surat suara, ya, itu. Perlu diketahui juga, ini saya ingatkan kembali, ya, antara perolehan suara terbanyak itulah yang berhak menjadi kepala desa. Apabila terjadi perolehan suara sama, ya, perolehan suara sama seperti yang terjadi di Kelompok Lor, nanti yang disahkan atau ditetapkan menjadi calon terpilih dilihat dari perolehan suara di penyebaran TPS-nya. Ini kan ada TPS 5 TPS. Misalnya yang 1 TPS 3 TPS menang, yang 1 2 TPS menang, berarti yang 1 pemenangnya. Walaupun total suaranya itu sama, ya, paham ya? Walaupun total suaranya misalnya jumlah 3.800 sekian tadi, sama-sama memperoleh, ya, memperoleh suara yang sama dengan total jumlah tadi. Nah, itu dilihat dari penyebaran TPS-nya. Oh, 3 TPS menang 1, 2 TPS menang 2, berarti yang 3 TPS tadi yang dianggap menang. Ya, paham ya? Paham. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya kalau dibuka surat suara sah dan tidak sah. Ya, ini ya. Surat suara sah, ya, itu jelas yang dicoblos di dalam kotak, ya, di dalam kotak, ya, itu di dalam kotak. Oh, umpama di garis, umpama ini. Ya, di garis. Umpama. Di garis itu garis dalam atau garis luar? Garis. Yang luar toh, kan ada juga tuh, kan masuk dalam juga itu. Bagaimana? Itu ada
Pak Mudin coba yang ada di garis ada. Yang tidak sah coba yang tidak sah. Nah, tidak sah di luar. Nah ini di garis ini, ya. Yang di garis itu tidak sah apabila coblosannya itu, ya. Di garis itu ya. Bisa dipersani ya. Nah, itu tidak sah. Nah, terus yang di luar garis itu juga tidak sah. Yang berikutnya ada coblosan terus nah, ada coblosan ya, ini satu kotak ada coblosan 3 ya, ada coblosan 3 yang ada 4 coblosan, yang satu di luar kotak itu dianggap sah ya, dianggap sah ya. Terus bawah naik. Nah ini apabila coblosannya lebih dari satu tetapi beda pilihan, misalnya calon 1, calon 2 kode-kode dicoblos, itu tidak sah ya, paham ya? Nah terus ke atas yang sah, ke atas turun. Nah itu ya, ini satu kayak coblosan 1, ini 3 coblosan, itu dianggap sah ya. Oh, ada pertanyaan lagi? Ada cukup paham ya? Soalnya jenengan ini pelakunya mangke ya, dengan sebagai pelaksana ya. Nah terus yang berikutnya, nah ini di dalam pemilihan itu sudah disediakan alat coblos berupa pakunya gede banget ini ya. Itu dilaksanakan memakai paku yang tersedia ya, memakai paku yang sudah disiapkan oleh panitia nenggone bilik suara situ nanti ya. Dan ini perlu saya sampaikan ya, ini ketone ini ono permasalahan sedikit ya. Aku ini kadang ya gumun konco kuwi pelaksana pemilu ini sampai tahun A kan tahun Z kok izin orang ngerti yang lebaran sampai menanyakan. Yang pertama, coba saya tanya dulu jenengan, asas pemilu, asas pemilihan apa Pak? Nah, luber judil ya, ini jelas betul. Luber langsung kita melaksanakan langsung pemilihan sendiri, datang sendiri memilih. Langsung dipakai oke toh? Ya, itu luber langsung. Umum untuk masyarakat semuanya yang punya hak pilih. Bebas pilihan ya, bebas pilihan, orang ada tekanan ya, bebas milih, dengan memilih sopo terserah ya, itu bebas. Yang terakhir rahasia, dan itulah yang ditanyakan oleh panitia kemarin di sini. Pak, saya tanya, kenapa tidak boleh membawa HP pada pilihan? Nyoblos nih gue bilik suara itu orang kena bawa HP. Karena apa? Itulah rahasia tadi. Dikhawatirkan terjadi nanti misalnya, gitu, gue bukti nek gue bener-bener milih aku, tak foto. Ya itulah yang tidak rahasia lagi di situ. Itu tidak diperbolehkan, asasnya jelas. Aku paham, kemarin itu aku paham. Pasti ada yang ingin membuktikan, nek aku ini milih lo, tak buktikan nih foto nih HP. Dan yang itu nanti disebarluaskan, itu bukan tidak jurdil lagi, tidak rahasia lagi, ya.
Itu dasarnya, asasnya sudah jelas. Kenapa Pak Wondo kemarin tidak diperbolehkan membawa HP? Loh, saya bicara itu karena pakai dasar, pakai landasan, ya, tidak asal ngomong, ya, paham deh? Ya, tolong disampaikan kepada hak pilih, calon pemilih, taati aturan, ya, taati aturan, yes. Orang usah jutek-jutekke lah. Yes, nek nyatanya yakin aku milih iki ya iki kan gitu ya. Enggak usah itu harus dirahasiakan. Ya. Karena tadi bebas memilih. Nek orang itu lah jenenge Pak. Monggo. Kan undangan. Ya. Wah, itu restoran. Pak. Itu nanti ada ya, oke, sebentar, saya jawab ya, orang iso makan, bisa makan gak? Bisa Pak, sakit di rumah, kira-kira bisa melaksanakan coblosan gak? Dibawa nanti panitia menyediakan kursi roda, ya harus memfasilitasi yang disabilitas, yang sakit juga, dibawa sampai di rombongan. Ya, ini tolong diperhatikan, ya, tolong diperhatikan. Hak pilih, ya, pemilih yang disabilitas, yang sakit bisa dibawa diantar ke TPS, membawa kursi roda yang disiapkan oleh panitia. Dihadirkan di situ, tukar undangan, dibawa ke rombongan dengan keluarganya dan nanti ada pendampingan dari panitia. Setelah itu masuk di rombongan, ditanya mau milih nomor berapa. Nah, itu didengarkan oleh saksi. Ya, tapi musik Pak gantian Pak ya. Ini tak lanjutnya sih, ben paham. Ya, tetapi ini perlu saya sampaikan ya. Setelah saksi atau keluarga itu memilih, itu harus merahasiakan pilihannya. Yes. Biasanya ya sih kon. Ya, siap, harus siap ya. Ya. Kalau ya sekali lagi ya, harus merahasiakan pilihannya. Paham? Ya ada. Monggo Pak. Ya tak kenapa. Tentang sosialisasi atau pakai HP. Di situ tadi belum ada petugas yang meyakinkan bahwa masyarakat masuk ke TPS tidak menggunakan HP. Mohon ada penjelasan dan mohon diakinkan. Di situ harus ada petugas yang meyakinkan bahwa masyarakat masuk ke bilik TPS tidak menggunakan HP. Terima kasih. Terima kasih. Itu tugasnya Hansip nanti ya. Ya. Itu tugasnya Hansip. Rodoi asale. Bahkan sana ya. Ya, tolong itu dipastikan ya, tolong dipastikan. Pokoknya tolong. Aku ya dari Ibu Bupati, Ketua DPR, sampai terbuah ya, Kepala Desa, semua kepingin pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai aturan, lancar, aman, damai, sukses. Ya, tolong sebagai penyelenggara sekali lagi tadi disampaikan Pak Camat berulang-ulang kali saya sampaikan netralitasnya dijaga. Yang buta juga Pak, Yang buta sama, perlakuannya sama. Nanti ada perwakilan. Ya, suami bisa. Iya bisa.
Tapi sekali lagi, tolong dirahasiakan pilihannya. Kok nek wis rampung kabeh, ora urusan ya. Kuwi ora urusan nek rampung kabeh. Berarti udah selesai, pilihannya wis ono sing ditetekke. Jadi calon terpilih wis ora ono masalah ya. Itu ya. Misal gue ngomong, aku ingin milih kae, aku lah itu wis udah ada masalah. Gimana? Tetangga saya kan istrinya kan buta Pak. Nanti kan suaminya jangan nyoblos kan. Nah istrinya kan nggak bisa lihat. Nah nanti suami itu nyoblos lagi tapi mewakili istri boleh kan? Boleh. Dengan ada saksi dan ada hasil tadi ya. Nanti tetap dikawal oleh panitia. Ya. Wah itu kuwi mau mangkat diri lah itu ya. Nanti dia yang mengantarkan tuh ya dikawal oleh panitia ya itu ya. Yang bersangkutan harus nyampe di bilik TPS Pak. Iya harus dihadirkan di situ ya harus dihadirkan ya. Monggo Pak Nono. Itu kan sudah dijalan Pak Bu. Umpama sampai sebenarnya yang gunanya nanti sama tunjuk bisa enggak? Sama tunjuk. Ya itu umpama maksudnya senangnya hanya. Ya kalau itu tidak sampai sobek. Ya ini ya saya sampaikan ya. Kalau itu tidak sampai sobek itu sah. Ya, oke, makasih. Itu sah. Tetapi ini saya perlu sampaikan. Boleh itu disuwek sampai bolong itu tidak sah. Ya, ini saya sampaikan ya. Misalnya ya, kertas, nek dicoblos kene tok kan mau bolong. Nek iso balik kan ini bolong. Beda kalau itu disuwek bolong kelompok itu tidak sah. Ya, sama dengan menggunakan rokok. Makanya nanti yang pecandu rokok juga tidak boleh membawa rokok yang disumet, yang disulut, yang hidup ke bilik suara. Iya, nek ora ngasaki rokok, ya nek ngasaki rokok itu. Nah, ini harus dipahami yuk. Itu rokok peserta itu, dulu rokok itu, nek ngasaki rokok itu, nek rokok itu tidak boleh cek kok boleh nyoblos, itu tidak sah. Ya, saya sampaikan ya. Ini biar pemahaman sepaham. Ya, ini udah paham semua. Ini ada pertanyaan sebelum yang terakhir yang saya sampaikan. Sambung. Ya.